Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sampai halaman 40 hadis yang ke-42. Nabi Hurairah sangka Hurairah kala ucap sangka Hurairah kala usundika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila aksana nalikane wis becikake sapa akadukum salah sijine sira kabeh islamahu ing islame salah sijine sira kabeh. Fakulu hasanatin mongko saben-saben kebejian ya malu kang ngamalake sapa akadukum ing kebejian tuktabu ditulis lahu kadhe wong mau bingasrihan salihah kelawan 10 sepadane kebejian ila sakni niati livin tumeka 700 tikelan. Wa kullu sayatin lan saben-saben Allah ya malu kang nindakake sapa akadukum ha ing Allah tuktabu ditulis lahu kadue akadukum bimisliha kelawan sepadane Allah. Hadis ini ditulis sehubungan dengan bab yang sebelumnya, yaitu tentang kebaikan Islamnya seseorang. Lalu di sini perlu diketahui idza ahsana akadukum islamahu. Nalikane salah siji sira itu becikake Islami. Dalam kitab Sahih Bukhari di sini dijelaskan bahwa baiknya agama seseorang itu ketika dia setelah bersyahadat lalu mengamalkan ajaran Islam dengan dasar iman. Karena orang yang mengamalkan ajaran Islam tidak didasari iman itu tidak diterima. Ada satu hadis yang ditanyakan, apakah mal imanu, apakah iman itu? Jawab Nabi, al-ikhlasu, iman adalah ikhlas. Lalu ditanyakan, mal yakinu, apakah yakin itu? Jawab Nabi, atas diku membenarkan. Jadi sebuah amal, suatu kebaikan itu akan ada nilai sehingga dia dicatat 10 kebaikan sampai 700 kebaikan. Itu dilihat dari tingkat kesulitannya. Ada yang mengatakan tingkat kesulitan itu karena jumlah, ada tingkat kesulitan itu karena cinta.
Orang meninggalkan, melepaskan sesuatu yang dicintai itu adalah berat. Walaupun wujud barangnya dihitung oleh orang lain tidak berharga, tapi dia sangat mencintai barang itu. Apakah itu suatu acara sehingga meninggalkan acara yang disenangi untuk melakukan kebaikan, itu membutuhkan perjuangan yang berat pada diri seseorang yang memiliki suatu kesenangan, terpaksa meninggalkan kesenangan untuk melakukan kebaikan. Maka itu merupakan perjuangan yang berat. Sehingga orang itu mendapatkan pahala bisa 10 sampai 70, 100, bahkan 700. Rasul pernah menggambarkan bahwa ada seorang yang menginfakkan 1 dinar uang, 1 dinar dari harta yang dimiliki hanya 1 dinar. Dia infakkan 1 dinar itu. Ada orang lain juga infak 1 dinar dari yang dia miliki 1000 dinar. Ada yang wong titip 1 dinar, infak 1 dinar. Ada orang lain sama 1 dinar dia berinfak, tapi dia memiliki uang 1000 dinar. A itu 1 dinar diinfakkan semuanya, yang B mempunyai uang 1000 dinar, dia menginfakkan 1 dinar. Jumlah yang diinfakkan sama 1 dinar. Dari A yang hanya punyanya hanya 1 dinar itu, sementara B mempunyai 1000 dinar, infaknya juga 1 dinar. Maka nilai pahalanya beda. Ada satu ungkapan yang mengatakan al-ajru qadru masaqatiha. Pahala itu akan dihitung besar kecilnya sesuai dengan tingkat kesulitannya. Tingkat kesulitannya seberapa, itu soyo angel, soyo ganjaran. Kalau dihitung jumlah seperti yang dicontohkan tadi, orang yang mengeluarkan 1 dinar dari harta yang dimiliki hanya 1 dinar, berarti mengeluarkan seluruh hartanya, seluruh uangnya diinfakkan. Kowe infak sepiro kabeh duitku tak infaki. Si A mengeluarkan seluruh uangnya diinfakkan, B mengeluarkan 1/1000 uangnya yang diinfakkan, tapi jumlahnya sama, podo sak dinari. Ini akan nilai di hadapan Allah beda. Maka ada yang ditulis 10 kebaikan sampai 700 kebaikan, bahkan di hadis lain ditikelke tanpa hitungan, muncul daripada 700 tikelan. Jadi dalam penjelasan dari Sahih Bukhari itu, kitab Al-Bukhari menjelaskan bahwa orang yang telah membaikkan Islamnya itu tidak hanya sekedar melakukan tanpa dasar iman. Orang yang telah melakukannya dengan dasar iman berarti telah membenci Islam. Lalu Islam dengan iman itu posisinya di mana? Dalam arti perbedaannya wong Islam karo wong iman. Apakah iman dulu atau Islam dulu atau iman lebih dahulu? Islam adalah syariat, Quran dan hadis itu Islam. Iman adalah keyakinan yang ada dalam hati untuk melaksanakan isi Quran dan hadis itu. Ada orang itu mengamalkan Islam tapi belum tentu dasarnya iman. Ada seseorang itu mengucapkan syahadat karena sebagai persyaratan dia harus nikah di KUA, dua-duanya harus diislamkan dulu.
Kalau satu sudah Islam, yang satu belum Islam, tidak mau KUA menikahkan. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat karena terpaksa. Lain dengan orang yang mengucapkan syahadat karena didasari ilmu lewat pertimbangan yang lama sampai dia menetapkan untuk mengalihkan agama yang dia anut menjadi Islam. Karena mempelajari Islam, menemukan kebenaran Islam, maka dia masuk Islam. Dia berdasarkan iman. Orang yang telah Islam belum tentu dia iman, tapi orang yang beriman pasti Islam. Orang yang beriman itu pasti Islam, sementara orang yang Islam belum tentu iman. Ada ungkapan lain, kata iman itu kalau orang itu mengamalkan Islam karena samina wa ta'na. Samina wa ta'na, bukan karena keterpaksaan, bukan karena tradisi, bukan karena naluri, tapi karena dilandasi samina wa ta'na, menyadari kalau itu perintah Allah untuk dilakukan dan larangan Allah untuk dijauhi. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, inna makana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi ayaqulu sami'na wa ata'na. Tidak lain ucapan orang beriman ketika disuruh untuk melaksanakan perintah Allah kecuali dia hanya mengatakan satu kata, yaitu sami'na wa ata'na. Kembali pada hadis ini yang dimaksud idza aksana ahadukum islamahu, nalikane wis becik salah siji sira kabeh Islam mau islame, ya, dalam arti pengamalan Islam itu dilandasi dengan iman. Seperti man shoma ramadhana imanan, sing sapa wae poso Ramadan atas dasar iman. Wa kullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi nasri amsalihah. Maka ditulis amalnya itu bagi orang itu binasri amsalihah dengan 10 kali lipat. Nah, kebaikan amalnya bahkan sampai 700 lipat. Sementara wakulu saya tidak maluha tuktabu lahu bimislihat. Kalau orang itu melakukan satu dosa, maka dia hanya ditulis sesuai dengan sepadan dengan dosanya, tidak dilipat gandakan dosanya. Secara matematika mestinya mencari surga itu lebih mudah daripada neraka, karena berbuat kebaikan sekali bisa dilipatkan sampai 700, sementara berbuat keburukan satu ya dihitung 1. Walaupun nanti ada amalan yang itu merupakan amal buruk yang bisa menghancurkan seluruh kebaikan. Di antaranya adalah dengki. Yakum wal kasada fa inna kasada takul kasanati kama takulun naru atau kata. Jauhilah sifat dengki, karena dengki itu bisa menghabiskan kebaikan seperti api menghabiskan kayu bakar. Nanti di ayat lain bahwa barang siapa menyekutukan Allah maka hancurlah semua kebaikannya. Walaupun dia punya amalan-amalan yang banyak sekali, tapi kalau dia melakukan perbuatan syirik, semua amalnya hangus. Jadi mencari kebaikan itu mudah, tapi menghanguskan kebaikan pun juga mudah. Hadis berikutnya, amal yang paling baik menurut pandangan Allah adalah yang dilakukan secara terus menerus. Dengan Aisyah Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam, sombong Aisyah saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam buta kalau lebu, sombong Nabi ngalaiya nenggone Aisyah.
Sesungguhnya Nabi menemui Aisyah. Wa indah ning sandinge Aisyah kono imro'atun ana sujine wong wadon. Kala ngendika Nabi man hadhihi sapa wong wadon iki. Kala jawab sapa Aisyah fulanatun niki namine fulanah. Fulanah itu kata yang digunakan menamakan perempuan yang